Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ba'd. Kaifa khalaquna ayuhat talibat? Khair insyaallah. Hada liqa'una ats-tsalits. Hada liqa'una ats-tsalits. Bimadatil akhlaq wa sanatakalam insyaallah an haulan nifaq atau bil unwan wa min akhlaqihim amaluhum ala tarfin nifaqi bihaitsu tatasawa sariratuhum wa alaniyatuhum fil khair. Jadi pembahasan kita berkaitan dengan sifat nifaq ya. Atau judulnya termasuk akhlaknya salafun saleh adalah amalan mereka dalam meninggalkan kemunafikan, kenifakan ya, di mana antara dalam keadaan ramai dan dalam keadaan sendirian itu sama dalam berbuat kebaikan. Ketika sendirian ya semangat berbuat baik, di tengah-tengah manusia juga semangat dalam berbuat kebaikan. Itu akhlaknya salafun saleh yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan ini ya. Tentunya kita sudah tahu tentang nifaq ya. Apa nifaq? Yani idharul iman wa ibtanul kufr. Jadi menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Casingnya itu iman, tapi dalamnya itu kufur kan itu ya. Nah ini salah satu penyakit yang sangat berbahaya, termasuk kekufuran yang asyadul kufur. Di anna hum usifu fi bi annahum fi darkil asfali minan nar. Fi darki asfali minan nar. Sangat bahaya karena disifati sebagai apa? Neraka yang paling bawah. Oleh karena itu, karena ini perkara yang sangat berbahaya dan penyakit yang mudah mengenai seseorang ya, sehingga para salaf sangat berhati-hati sekali, sangat waspada jangan sampai mereka terkena sedikit saja dari kemunafikan. Kita lihat ya. Nasaha ba'duhum Umar bin Abdul Aziz faqala iyyaka ya Umar an takuna waliyan lillahi fil alaniyah wa aduwan lahu fis sirr. Ya awas saya Umar ya. Janganlah kamu menjadi wali-wali Allah ya. Menjadi hamba Allah yang taat ya,
ketika apa? Dilihat manusia di tengah keramaian, memperlihatkan kekhusyukan, memperlihatkan apa kebaikan-kebaikannya. Tapi wa aduan lahu fi sirri, menjadi musuh Allah ketika apa? Sendirian. Ketika tidak dilihat oleh manusia, ya. Bermaksiat dengan semaksiat-maksiatnya, ya. Tapi ketika di tengah keramaian menunjukkan seakan-akan menjadi orang yang paling taat. Wa qala ba'duhum iyyakum wa khusyu'an nifaq. Fakil wa ma khusyu' nifaq. Qala ayyural jasadu khashi'an wal qalbu laisa bi khashi'in. Jauhilah khusuknya model orang munafik. Ya, khusuknya kenifakan. Fakila wa ma khusuk nifak. Ya, apa khusuknya orang munafik itu? Ya, ini apa? Jasadnya itu diperlihatkan dalam kondisi khusyuk, ya. Zahirnya, ya. Casingnya tadi ya diperlihatkan khusyuk, tapi apa hatinya tidak khusyuk. Oleh karena itu ini penyakit ini ya hendaklah kita periksa dalam diri kita, ya. Jangan kita memeriksa orang lain, ya toh. Tapi kita lihat, ya. Orang lain biarlah urusi, orang lain yang ngurusi. Karena ini masalah hati kita nggak ngerti. Oleh karena itu apa? Ini kita terapkan dalam diri kita. Mari kita lihat, ya. Kita teliti, ya, diri kita ini ada penyakit-penyakit yang semacam itu apa tidak, ya. Kalau ada, ya hendaklah segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dibuang jauh-jauh, ya. Dan ini memang perkara yang tidak mudah untuk kemudian menghindar dari penyakit ini. Kalau penyakit corona kan pakai masker sudah terhindar toh, pakai masker ya. Kalau ini penyakit nifak itu sulit sekali, ya. Dan itu menimpa siapa saja. Kemudian pembahasan kita di sini disebutkan tentang ciri-ciri sifat-sifatnya, ya, sifat-sifatnya orang munafik, ya. Begitu berbahaya, membahayakan diri. Dan bagi diri kita sangat berbahaya karena menjadikan kita terjerumus dalam kekufuran, juga memberikan bahaya kepada orang lain, ya. Menjadi apa? Duri dalam daging. Bila ada di sana sebuah masyarakat, ada orang munafik ini, masyarakat yang senantiasa apa? Akan dibikin tidak tentram, senantiasa bikin ribut, ya. Maka Allah pun dalam Al-Quran banyak sekali menjelaskan tentang perilaku dan sifat-sifat mereka. Untuk apa? Biar kita terhindar, ya. Nah, disebutkan diantaranya wa min sifatil munafikin takasulu anis sholah, ya. Males kalau sholat itu. Makanya perhatikan kalau sholat males, ini ada mulai muncul virus munafik itu. Kalaupun sholat qillatu dzikrillah fiha. Mau sholat tapi apa? Sedikit zikirnya pada Allah, sedikit ingatnya kan Allah. Yang diingat cuma yang lain, dunia saja. Ini waspada, ya. Ini banyak menjangkiti kita semua, ya. Sholat malas, ya. Kalau mau sholat, ya sedikit sekali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan dalam surat An-Nisa apa? Wa idza qamu ila sholati
qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau berdiri sholat, mereka sholat kusala, ya, aras-arasan orang Jawa bilang, ya, malas. Yura'u'an nas, mereka memperlihatkan kepada manusia. Ya. Sholatnya itu hanya untuk diperlihatkan kepada manusia, oh bahwa saya sholat. Ya. Bahwa mereka sholat. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat akan Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit sekali. Ini ya. Ini harus perlu kita waspadai ya. Kalau malas sholat ini berarti ya pertanda ini ada virus nifak. Ya. Yang kedua, wa min sifatihim al-amru bil munkari wa nahyu 'anil ma'ruf. Ngajak kemungkaran, mencegah yang baik. Ya. Kalau ada kemungkaran semangat ya, disebarkan melalui medsos, di WA, Twitter, diajak semua orang untuk melakukan kemungkaran. Ada kebaikan dicegah, dihalang-halangi, dilarang, ya. Semangat. Nah ini tanda nifak ini ya. Model orang yang senangnya mengajak kepada yang mungkar dan mencegah dari yang larang, yang mencegah dari yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum awliya ba'duhum min ba'd, maaf ya. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum Nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Munafik laki-laki, munafik perempuan. Ya sebagian mereka terhadap sebagian yang lain saling mengajak kepada yang mungkar. Mengajak orang untuk pacaran ya. Itu kalau ada orang nggak punya pacar itu malah dikatakan nggak laku. Nah ini kan namanya mengajak kepada kemungkaran. Ya. Kalau ada ma'ruf dilarang. Berarti itu tanda-tanda ciri ya ada virus munafik. Kemudian sifatnya lagi adalah muwalatul kafirin. Mualah? Loyal, ya. Setia dengan orang-orang kafir. Bukan setia kepada orang-orang mukmin, tapi malah setia kepada orang-orang kafir. Ini juga tanda nifak. Ya. Kalau senangnya itu malah loyal dengan orang-orang kafir, nggak senang benci dengan orang Islam, nah ini waspada, ini termasuk virus nifak. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Jadi mereka yang menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali, sebagai penolong, sebagai teman dekat ya. Orang-orang yang mereka setia kepadanya dari selain orang-orang mukmin. Kemudian dan sifat yang lainnya lagi yakni Adamu ridha bi hukmillah. Enggak rela dengan hukumnya Allah. Maunya hukum produk manusia. Dianggap hukumnya Allah ketinggalan zaman. Enggak up to date ya gitu ya. Enggak sesuai dengan zaman. Dan banyak lagi alasan yang lain. Intinya mereka enggak mau berhukum kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala ya. Hukum Allah hanya cocok untuk orang-orang Arab.
Ya. Seperti itu. Allah menggambarkan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Ya. Kalau mereka diajak kemari ya, kita berhukum kepada apa yang Allah turunkan dan Rasul turunkan ya. Maka kamu lihat orang-orang munafik itu apa? Sangat dalam menghalangi engkau ya. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan, tentunya banyak sekali ya. Cuma di sini disebutkan sebagian yang itu sangat banyak, sangat paling berbahaya ini. Ya ini apa? Al-kadzib wal ghadri wal ghadru wal khiyana wal fujur indal khusumah. Ya. Yani dusta, khianat, ya, curang ketika terjadi pertengkaran ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisan. Ada empat hal yang barang siapa empat hal itu ada pada seseorang, maka dialah munafik yang murni, khalis ya. Kalau keempat-empatnya ini ada pada satu orang ya. Wa man kanat fi khoslatun minhunna kanat fi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha ya. Dan kalau ada salah satu dari keempat itu ya, salah satu dari keempat itu ya, pada seseorang maka ada padanya apa? Perangai dari nifak sampai dia meninggalkannya. Apa empat itu? Idza hadatsa kadziba, ya, ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, janji mengingkari. Wa idza ahada ghadara. Kalau dia diberi amanah dia khianat. Wa idza khasama fajara. Dan apabila bertengkar dia berbuat curang untuk memenangkan pertengkaran itu. Nah ini empat hal ya yang Nabi berkatakan kalau empat hal ini ada pada seseorang maka dia termasuk orang munafik yang murni. Kalau salah satu dari empat ini ada pada seorang berarti dia terkena salah satu dari sifatnya orang munafik sampai dia meninggalkannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan ya, karena begitu bahayanya nifak itu. Dan begitu mudahnya manusia terkena penyakit itu siapa saja ya. Maka kalau kita enggak hati-hati, kita enggak banyak mencermati ayat Allah dan juga hadis Nabi dan juga perkataan para ulama, maka sangat mudah sekali kita terjerumus dalam nifak itu wala'iyadzubillah ya. Tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar dijauhkan ini. Maka salah satu penyakit yang sangat berusaha untuk dihindari adalah munafik ya. Sebagaimana para salafun demikian itu ya. Sangat khawatir sekali kalau sampai ada pada dirinya sifat-sifat nifaq. Karena tadi fid-darkil asfali minan nar ya, nasibnya nanti akan di neraka yang paling bawah waliyadzubillah. Sampai di sini ya. Kalau ada muskilah, ada perkara yang perlu ditanyakan silakan jangan sungkan untuk ditanyakan ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.